akan habis. Tidak akan habisnya waktu jika kita berpikir tentang indahnya. Tidak akan habisnya waktu jika kita berpikir tentang terbentang indah di depan mata. Tidak akan habisnya waktu jika kita berpikir tentang bagaimana berusaha untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kemegahan. Tidak akan habisnya waktu jika kita berpikir tentang apa yang akan kita lakukan besok. Waktu itu akan habis jika kita berpikir betapa umur kita tidak akan habis. Maka habiskan sejenak waktu untuk berpikir tentang indahnya akhirat, untuk berpikir tentang cita-cita akhirat yang terbentang indah di jalan kamu, untuk berpikir tentang bagaimana untuk bekerja sungguh-sungguh untuk keselamatan akhirat, untuk berpikir tentang apa yang akan kita lakukan esok di dunia agar selamat di akhirat. Karena kita tahu waktu itu akan habis. Semerbak harum bunga di taman, warnanya indah di matamu, kabarkan indah alam negeri yang ramah dan berseri. Oh jangan menangis Indonesia, oh jangan menangis, oh jangan menangis Indonesia, oh jangan menangis. Titipan cinta darinya kawan, anak dan dirimu, meski bencana menyayat hati, walaupun berat harus kau hadapi, tergerak hati untuk berjuang, tapi tak bisa kau sendiri. Oh jangan menangis Indonesia, oh jangan menangis, oh jangan menangis Indonesia, oh jangan menangis. Putra putrimu kan selalu jauh, putra putrimu kan selalu, putra putrimu kan harumkan namamu, putra putrimu kan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Bayu Warfaqih. Anak-anak adalah aset bangsa yang perlu kita perhatikan dan jaga kembali. FLP Depok melalui program-programnya hadir untuk memberikan alternatif kepada ayah bunda yang ingin mengasah kemampuan dan bakat anaknya di dalam bidang menulis. Di antara kegiatan FLP Depok yaitu adalah pelatihan menulis untuk anak dan dewasa, dan juga kita ada pelatihan dongeng yang kita adakan setiap awal bulan di minggu pertama. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebuah puisi dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah dongeng spesial untuk adik-adik di seluruh Indonesia. Silakan kepada Kakak Idin. Selamat sore Kak Peki. Selamat sore. Selamat sore Kak Peki. Halo Ayah. Halo. Halo teman-teman di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Idin. Hari ini Kak Idin mau bercerita tentang Idul Kurban. Ayah sudah tahu nggak? Kurban itu semacam menyembelih kambing. Iya, salah satunya itu. Bukan berapa kambing, bisa juga lembu, bisa juga atau bisa juga sapi. Pernah lihat sapi di pasti? Kemarin aku lihat di masjid, di halaman masjid banyak sekali sapi. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang asal-muasal lembu. Oke, teman-teman di rumah, kita dengarkan ceritanya. Nah, suatu ketika
Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pernah berkurban dengan yang sangat banyak, sampai-sampai para malaikat kagum. Nabi Ibrahim sudah menyembelih 1000 ekor kambing dan 300 lembu. Bayangkan kalau ada 1000 kambing di desa teman-teman atau di lingkungan teman-teman, pasti ramai kan dengan suaranya. Ditambah lagi dengan lembu, suaranya pasti menggugah. Betul nggak ya? Iya, aku kemarin dia dengar suara kambing, banyak banget di masjid. Nah, saat itu terlontar dari mulut Nabi Ibrahim bahwa korbannya tersebut belum maksimal. Kan jika dia punya seorang anak dan dikorbankan, dia akan rela. Perkataan tersebut catat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namun Nabi Ibrahim lupa karena seiring usia yang datang pada Nabi Ibrahim, karena faktor usia dan yang lainnya, hingga lupa dengan kata-kata tersebut. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, dan ketika anaknya tersebut berumur 13 tahun, Allah menagih janjinya ya, menagih janji Nabi Ibrahim. Kira-kira janjinya apa? Menyembelih anaknya. Betul ayah, menyembelih anaknya teman-teman. Nah, saat itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dalam mimpinya Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Mimpi tersebut berulang selama 3 hari. Mimpi yang sama di waktu yang sama pula. Di hari ketiga, Nabi Ibrahim membesarkan hatinya, meneguhkan hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Nah, saat itu karena perintahnya seperti itu ya. Jadi Nabi Ibrahim pun menyuruh kepada Siti Hajar istrinya untuk memandikan putranya Nabi dimandikan dengan sangat bersih, dipakaikan pakaian yang paling bagus kaki, hingga tiba saatnya dibawa ke tempat menyembelih. Wah, terus nasibnya Nabi Ismail gimana? Kita nah, saat itu Ismail dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, ketika sudah beranjak jauh, ada yang melihat dari kejauhan. Kira-kira siapa tuh yang suka mengganggu manusia? Iblis. Betul, iblis sangat tidak suka dengan kepatuhan Nabi Ibrahim. Maka didatangilah Siti Hajar, menggoda Siti Hajar untuk membatalkan niat Nabi Ibrahim. Didatangilah Siti Hajar, namun karena Siti Hajar adalah wanita yang solehah, bisa menahan atau bisa menepis niat tersebut ayah. Iblis tidak patah arah, tidak putus asa, digodalah Nabi Ismail, dibisiki, "Wahai Ismail, kau mau dibunuh oleh ayahmu. Kau dusta." Tak, si Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi nggak jadi sama dia kan? Bukan. Saat itu Nabi Ismail menepis godaan iblis. Gak percaya bahwa ayahnya mau menyembelih Ismail. Terus gagal menggoda Nabi Ismail. Iblis pun menggoda Nabi Ibrahim, dibisiki, "Wahai Ibrahim, masa kamu tega untuk menyembelih anakmu? Mungkin saja perintah Allah tersebut adalah sesuatu hal yang keliru. Tidak, kamu berdusta." Begitu kata Nabi Ibrahim. Lalu karena masih jengkel dengan perkataan Nabi Ibrahim, iblis pun menggoda lagi. Namun ketika iblis bersiap-siap mau menggoda, Nabi Ibrahim mengambil batu, dilempar iblisnya dengan batu hingga terkena matanya, dan iblis pun tidak lagi mengganggu Nabi
Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tetap disembelih. Lanjutin lagi ceritanya ya. Nah, saat itu Kak Oki, tiba Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tiba di tempat penyembelihan. Nah, ketika pisaunya menempel di lehernya. Ih, ngeri, ngeri banget. Nah, ketika sudah di leher, pisau tersebut tiba-tiba mata pisaunya berbalik. Dan kejadian tersebut berulang-ulang sampai Ismail heran kenapa ayahnya tidak jadi untuk menyembelih Ismail. Lalu saat itu ternyata Allah sudah menerima pengorbanan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Mereka bertiga lulus ujian dan untuk melaksanakan ketaatan dan kepatuhan. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih ya? Iya, tidak jadi disembelih. Namun proses penyembelihan tersebut harus tetap dilaksanakan. Digantilah Nabi Ismail dengan seekor kambing yang didatangkan dari surga. Wah, pasti kambingnya jauh lebih besar daripada kambing yang ada di bumi, Pak. Betul, kambingnya lebih bagus, lebih putih dan lebih gagah dari kambing yang ada di bumi. Nah, yang ada di rumah selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menaati ibu bapak di rumah, bantu mereka melaksanakan hal-hal yang baik dari Islam. Kira-kira ayah suka nggak membantu orang tua? Ah, ayah sih sering. Ayah sering membereskan tempat tidur, cuci piring, tidak pernah lupa sholat. Wah, betul teman-teman. Tirulah ayah dan tirulah pula akhlak dari para nabi. Demikian cerita dari Aigin. Insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.